Hidup bin Haji Umar yang saya hormati dan muliakan, dan semua saudara-saudara yang hadir di malam ini yang insya Allah selalu dirahmati dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Kita bersyukur kepada Allah malam ini, di malam Jumat, masih dalam suasana Muharram, di bulan yang dihormati Allah, bulan yang disucikan Allah. Kita berzikir, kita bertakziah, kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, bertahlil, bertahmid, bertasbih, dan semua itu memiliki fadilah yang amat sangat penting. Karena Muharram, bulan yang disucikan Allah, dari 4 bulan yang dihormati Allah, salah satunya Muharram. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kita sekarang masih berada di bulan Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menegaskan, bila mana kita melakukan amaliyah kebaikan di bulan yang dihormati Allah, khusus bulan Muharram ini, maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah, melebihi daripada bulan-bulan yang lain di saat kita melakukan kebaikan. Kalau kita tazkirah, kita bertasbih, tahlil, tahmid, membaca Al-Quran, yang kita khususkan pahala itu semua kita hadiahkan untuk almarhum wal maghfurlah Bapak Hidup bin Haji Umar. Insya Allah Allah bakal dengar, Allah bakal ijabah apa yang kita panjatkan, apa yang kita tahlilkan, dan apa yang kita mohonkan. Amin. Amin. Jangan diem aja lu, didoain amin. Ya, kudu amin ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, nih kematian terus bertambah seiring adanya COVID-19 yang belum tuntas. Betul? Besok tuh udah mulai diberlakukan lagi PSBB secara umum, total. Namun bukan berarti majelis ilmu bubar, bukan. Bukan berarti jamaah bubar, bukan. Tetap diperbolehkan. Makanya kita kudu waspada dan jaga diri. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, insya Allah dijauhkan dari COVID. Amin. Di warga kita nggak ada ya yang kena. Di warga kita nggak ada yang kena ya. Alhamdulillah. Tadi Ustadz Syukron bilang di warganya ada 3. RW 5 0. Cuman saya curiga tadi, RW 5 batuk mulu. Jangan-jangan kena COVID. Ya, jadi saudara yang dirahmati Allah, terus kita munajat kepada Allah, berlindung pada Allah. Saudara, kematian yang sekarang kita lagi menanti hadirnya kepada kita, saudara kita, orang tua kita, almarhum wal maghfurlah Bapak Hidup telah mendahului kita sudah 14 hari lamanya. Beliau sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Nah, tentu saja ini menjadi pikiran-pikiran bagi orang yang hidup, yang cepat atau lambat kita akan nyusul almarhum wal maghfurlah. Cuman kita nggak pernah tahu kapan waktu kematian kita. Nah, karena itu saudara yang dirahmati Allah, kalau almarhum sudah enak, dia sudah meninggalkan kepenatan dunia, dan anak-anak yang ditinggalkan berzikir, berdoa, insya Allah dengan perbuatan-perbuatan baiknya, perbuatan solehnya waktu hidup di dunia, memberikan faidah yang sangat berarti dalam hidup beliau di alam kubur sana. Tinggal kita yang belum tahu, kalau kelak kita dipanggil oleh Allah, apa yang udah kita persiapin. Ini menjadi pertanyaan. Maka itu saudara,
dalam tipikal kehidupan manusia ada dua kelompok manusia. Ada yang disebut manusia baik, ada yang disebut manusia kagak baik. Ya, kalau bahasa bagusnya begitu, manusia yang terbaik, ada manusia yang terburuk itu. Kira-kira kalau antum boleh suruh milih, maunya yang mana? Manusia baik apa manusia kagak baik? Manusia baik. Baik tidaknya manusia, buruk tidaknya manusia, itu dinisbahkan dengan amal mereka, disandarkan pada amalnya. Jadi ketika kita bisa menilai orang itu baik atau tidak, lihat aja amalnya gitu. Lihat amalnya. Makanya cerminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang khairun nas was syarrun nas, itu nisbahnya pada umur dan amal, saudara. Ada umur dan amal. Coba kita lihat. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia atau manusia yang baik itu manakala orang yang diberi umur panjang oleh Allah dan bagus amalnya. Ini sebabnya amal sama umur. Jadi orang yang baik di mata Allah adalah orang yang diberi umur panjang lalu bagus amalnya. Begitu sebaliknya. Manusia tercela, manusia terpuruk, manusia yang kagak baik, wasyarrun nas man tala umruhu wasa'a amaluh. Manusia terburuk, manusia kagak baik adalah manusia yang diberi umur panjang namun buruk juga amalnya. Amalnya buruk. Sholat kagak mau, puasa kagak mau, ngaji kagak mau, sedekah kagak mau, zikir kagak mau. Umurnya panjang, kerjanya cuma tidur aja tidur, sama main catur, main mancing. Ada kerjaannya tidur, makan, main catur, mancing. Sholat kagak mau, zikir kagak mau, taklim kagak mau. Man uplak sama pekerjaan dia deh tuh. Yang begitu terpuruk tuh manusia. Umur panjang, buruk amalnya. Buruk amalnya. Makanya kita pengen minta umur panjang. Ketika diberi oleh Allah, manfaatkan umur panjang kita itu untuk beramal baik. Beramal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dua kelompok manusia nanti juga disesuaikan dan disandarkan kepada apa? Kepada kematian yang menjadi suatu kenikmatan bagi mereka dan kematian menjadi suatu siksaan bagi mereka. Hanya disebutkan oleh ulama, al-mautu ni'matun wal mautu azabun. Ada mati yang disebut nikmat, ada mati yang disebut siksa. Kematian bisa membawa nikmat, kematian bisa membawa siksa. Nah, sekarang persoalannya apa? Kematian bisa membawa nikmat dan kematian bisa membawa siksa. Jawabannya yang tadi itu udah paham. Ulama menuturkan al-mautu ni'matun 'alal mu'minin. Kematian yang membawa nikmat itu bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman ketika diberi umur panjang lalu bagus amalnya, dia mau melakukan sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat, dia puasa, dia zikir, dia ta'lim, dia sedekah. Lalu bagaimana al-maut menjadi satu azab bagi mereka? Dan untuk siapa itu? Wal mautu azabun 'alal kafirin wal munafiqin wal fasiqin. Kematian
membawa azab, membawa siksa bagi orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik yang diberi umur panjang nggak pernah mau taat kepada Allah, nggak pernah mau ibadah kepada Allah. Ini saudara yang dirahmati Allah. Kita kan pengen jadi manusia yang kalau kita minta umur panjang diberi sama Allah, baikin tuh amal kita, sholat kita, puasa kita, sehingga tidak ada lagi beban di saat kita berjumpa dengan Allah. Hidup ini proses, saudara. Hidup ini proses untuk mencapai keridhaan Allah. Mencapai keridhaan Allah. Makanya Nabi ngajarin kita, saudara. Apa ngajarinnya? Kalau orang hidup ini dikatakan sebagai proses meniti karir hidup membawa amal saleh, ada juga orang meniti karir hidup membawa amal salah atau amal sayyi'ah. Kita pengen meniti karir hidup membawa amal saleh. Sering saya ngomong di hadapan jamaah, kalau kita berbuat baik gitu ya, berbuat baik dalam satu proses, semua orang mampu melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikan itu semua orang mampu, walaupun ada paksaan gitu. Cuman mengakhiri kebaikan yang rada susah. Mengakhiri kebaikan yang rada susah. Orang semua diajak baik bisa. Tapi begitu mengakhiri kebaikan yang rada susah. Saya mau kasih contoh begini, saudara. Ada orang udah niat banget sedekah, nggak pengen nyebut sedekahnya, nggak pengen. Udah nulis hamba Allah. Sebut aja RT Iman dah misalnya begitu. RT Iman sedekah 2 juta gitu. Ada RT Iman mana RT Iman? Ya. RT Iman sedekah 2 juta sama masjid. Yang tahu antara RT Iman dan pengurus masjid. Jangan lu tulis nama gua, tulis hamba Allah, begitu. Bagus gak tuh? Bagus. Diumumin dari hamba Allah 2 juta yang namanya nggak mau disebutkan. Orang-orang pada ngomong, siapa sih itu? Luar biasa ya, orang itu sedekah nggak mau disebut namanya, surga banget tuh orang. Ada lagi tuh di bawahnya RT Iman, RW Kadi. RW Kadi mau sebut nama gua, sedekah 500.000. RT Kadi nyebut tuh, Haji RT Kadi tuh nyebut, disebut sama pengurus dari RT Kadi, RW Kadi, Haji Kadi 500.000. Ya, maka RT Kadi merasa bangga disebut namanya. Orang-orang pada bilang, ya, RW Kadi luar biasa ente ngamal ya, sedekah luar biasa. Orang semua pada muji RW Kadi. RT Iman melongo, lah gue yang 1 juta agak dipuji-puji. Setan masuk dah tuh. Setan masuk tuh. Masuk menggoda tuh RT Iman. Kata setan, lihat Haji Kadi yang 500.000 disebut-sebut, dibagusin namanya sama orang, lu nggak disebut, padahal 1 juta. Apa ketika itu? Langsung orang-orang yang lagi pada muji Haji Kadi, kata RT Iman, lu tahu nggak yang 1 juta tadi? Nih, yang 2 juta nih yang ngasih RT Iman. Gugur dah tuh sodako. Gugur yang tadinya baik, jadi kagak baik. Nah, itu yang kita khawatirkan, saudara. Dalam prosesi kehidupan kita begitu. Salat kita, puasa kita bisa kita lakukan. Tapi begitu akhir hayat kita, agar puasa, salat, sedekah, kebaikan itu tidak ria, tidak ujub, bagaimana caranya? Nah, ini tipnya. Rasul ngajarin kita. Tidak dipungkiri, Pak, dan tidak dinafikan bahwa orang itu pasti ada kelirunya, pasti ada salahnya. Untuk bisa amal kita itu langgeng, istiqomah, dan tercatat sebagai amal baik di sisi Allah sampai menjemput ajal kita, maka Nabi ngajarin doa sama kita. Ngajarin apa? Doa. Nih doanya sering dibaca habis sholat. Baca, saudara. Nabi minta 3 permintaan nama Allah. Ada 3 permintaan yang diminta sama Nabi, dan Nabi nyuruh umatnya sering-sering kamu baca 3 permintaan ini, karena ini proses kehidupan kalian yang nanti Allah akan datangkan kebaikan pada kalian. Jadi amalmu jadi paripurna, sedekahmu jadi paripurna di sisi Allah. Bagaimana doanya? Dengerin saya. Nabi ngajarin doa. Ya.
umur kita bakal jadi berkah, amal kita bakal jadi berkah, hari-hari kita yang kita laluin bakal jadi berkah dan bagus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al ayyami waj'al khaira ayyami yawma alqaka waj'al khaira ayyami yawma alqaka. 3 permintaan yang diminta Nabi, dan Nabi nyuruh umatnya suruh minta kepada Allah 3 permintaan ini. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umurku umur yang terbaik pada akhirnya. Jadi ketika kita menutup usia, agar usia kita itu menjadi usia terbaik di sisi Allah. Usia terbaik yang digunakan untuk taat dan patuh kepada Allah, bukan durhaka kepada Allah. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umurku umur yang terbaik pada akhirnya. Kita pengen begitu. Wa khairu amali, dan jadikan kebaikan amalku khawatimahu, bagus di akhirnya, bagus di penutupannya. Jangan sampai tuh amal yang bagus di awal lalu buruk di akhir, supaya kita minta bagus juga di akhir, karena Allah bakal menilai kebaikan amal itu yang di akhir, yang dinilai oleh Allah. Saat kematian kita, detik-detik kita yang terbaik itu yang dinilai oleh Allah. Saudara pernah dengar kisah riwayat pelacur yang ngasih minum anjing? Pernah ya? Betul? Lihat, di akhir hayatnya cuma ngasih minum air. Ikhlas dia karena Allah. Enggak lama dia mati, pelacur itu. Apa kata Nabi? Orang ini, pelacur ini, dimasukkan ke surga oleh Allah karena kebaikan dia pada seekor anjing. Padahal sepanjang hidupnya ngapain? Melacur. Tapi ditutup oleh Allah karena kebaikan di akhir tadi itu. Tapi ada juga saudara, orang yang bagus amalnya, rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin tilawahnya, namun tergiur dengan keduniaan, tergiur dengan kemaksiatan, yang ada bisikan-bisikan setan masuk ke dalamnya. Setan bawa ayat ke dalam telinga orang-orang yang taat. Setan bawa ayat. Ayatnya apa? Yang setan bisikin ke telinga orang-orang yang ibadah. Ketika disodorkan kepada satu tindakan kemungkaran dan kemaksiatan, saat itu setan berbisik, amalmu sudah banyak, solatmu sudah banyak, zikirmu sudah banyak, tilawahmu sudah banyak. Hari ini kau dihadapkan kepada sesuatu kekeliruan. Kata setan, kesempatanmu ambil. Kapan lagi? Ingat Tuhanmu Allah, di bawah ayat innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saat kau sadar kelak, kau bertobat. Tuh orang taat nggak tahu bahwa kematian itu lagi ngintai dia. Dia lagi nikmati kemaksiatan, lagi nikmati kemungkaran. Seluruh kebaikan yang dilakukan gugur di mata Allah. Ibarat panas setahun dihapus, hujan 1 hari. Dia main maksiat, datang ajalnya. Maka saat itu su'ul khotimah ada dalam hidup dia. Salatnya hilang, puasanya hilang, zikirnya hilang. Dia nggak bisa mengakhiri hayatnya dalam kebaikan dan tidak istiqomah dalam taat dia. Maka orang macam ini masuk ke dalam golongan ahlun nar, orang-orang yang ada di neraka. Saudara pengen pelacur apa orang taat tadi? Ya, saudara kalau boleh memilih, pengen jadi pelacur apa orang taat tadi itu? Bingung loh, pelacur gue laki lagi gitu ya. Saudara, yang pelacur masuk surga, orang taat masuk neraka. Apa sebabnya? Pelacur mengakhiri hayatnya dengan kebaikan yang diperintah Allah. Orang taat tadi mengakhiri hayatnya dengan kemaksiatan. Itu yang menjadi nilai. Maka itu
Yang ketiga yang diminta Nabi, waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikan hari-hariku menjadi hari terbaik pada saat hari di mana aku berjumpa dengan kamu melalui kematian. Di saat kematian kita, hari kematian itu menjadi hari terbaik di saat kita berjumpa dengan Allah melalui kematian. Minta 3 permintaan yang diminta Nabi, yang disuruh Nabi kepada umatnya untuk selalu meminta ini. Saudara hafal? Hafal? Ikutin biar paham, biar ilmu nih. Jadi malam ini 14 hari sekaligus acara taklim kita dipindah kemari biar dapat ilmu antum malam ini. Terpulang langsung amalin, saya ijazahkan juga malam ini sama antum nih. Ya, saya ijazahkan. Baca bareng-bareng, semua ibu-ibu yang di belakang ikut baca. Ini jadi ijazah buat antum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikan umurku umur yang terbaik saat akhirnya, dan jadikan amal terbaik bagiku saat penutupannya, dan jadikan pula hari-hariku menjadi hari terbaik pada saat aku berjumpa dengan kamu. Nah, hafal? Udah hafal? Udah hafal belum? Baca 2 kali lagi, sunahnya 3 kali yang ganjil. Ayo, 2 kali lagi baca. Kalau 3 kali nggak hafal juga, blow on dah lo. Ntar ditulis dah ya. Tapi nggak apa-apa nih, antum supaya amalin, supaya bisa ijazah. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Lagi, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Yang apal tunjuk tangan 50.000 cash malam ini. Ayo, ada yang hafal? Ibu-ibu ada yang hafal? 100.000 cash. Ayo. Bener nih. Dompet saya keluarin, narik dompet saya. Demen kalau begini. Soalnya saya mengijazahkan, paham dia. Ada yang hafal? Ayo, yang hafal tunjuk tangan 100.000. Ya. Duduk situ. Duduk. Ya. Ya. Bagi dua lo. Ya. Ya. Baca. Allahumma ja'al khaira umri wa khaira amalihi wa khaira amali khawatimi wa ja'al khairal ayyami yauma alqaka. Khata. Salah. Udah nggak ngulang. Udah nggak ngulang. Soal sekali. Ya. Nah ini jamaah, ayo hafal, ayo hafal, tunjuk tangan. Ibu-ibu, ayo hafal di belakang, apa Bu? Baca Bu. Nggak hafal. Amron. Ya baik dah kalau begitu saudara ya. Jadi ini amalan malam ini buat antum diamalin. Nanti ditulis sama Ustaz Hari ya, Ustaz Sule. Nanti Sule tolong tulis, berikan pada jamaah ya, berikan jamaah. Ya, berikan jamaah. Kalau RT Iman sih udah jangan diragukan dah. Jangan diragukan RT Iman mah. Jangan diragukan kalau RT Iman mah. Satu dia temennya kiai. Kalau jadi temen kiai mah apa juga bau kiai dia mah. Insya Allah ya RT Iman.
Tuh, dari luar kepala aja mah. Saking di luarnya kagak inget semuanya. Saudara yang dirahmati Allah. Ya Allah. Ya. Nah, jadi itu saudara ya, doa Nabi, dan Nabi ngajurin kita untuk baca karena tadi tuh penting banget mengakhiri kebaikan tuh. Jadi supaya umur kita, amal kita, hari-hari kita supaya menjadi umur, amal dan hari terbaik pada akhirnya. Jangan di awal doang, di akhir. Yang penting kematian itu saudara. Yang dikatakan akhir itu kematian kita. Kita jumpai semua itu dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Maka itu saudara yang dirahmati Allah. Terakhir kalau ada yang meninggal ini terbaik nih ya Pak. Terbaik saudara. Kalau Jadi yang meninggal hari ini. kenapa? Ya terbaik karena kita lagi belajar ilmu. Insya Allah, insya Allah. Jadi kalau ada malam ini yang meninggal, itu insya Allah terbaik. Lagi belajar ilmu. Ya, dengar kabar saya emang RW 5 katanya. Jadi saudara yang dirahmati Allah, ini penting buat kita ya, penting. Ini ilmu nih. Jadi artinya jangan cuma kita duduk-duduk tapi nggak dapetin ilmu, ya nggak dapet ilmu. Makanya penting sekali saudara. Ya penting sekali. Dulu kan pernah terjadi itu ya, ulama Mal'am bin Bakhura pada masa Nabi Allah Musa. Oh, orang taat luar biasa. Nabi Musa berguru juga dengan ulama Mal'am bin Bakhura itu. Ya. Ulama Mal'am bin Bakhura itu orang taat, orang alim saudara. Orang alim. Apa celaknya? Apa salahnya? Kesalahan ulama Mal'am bin Bakhura di saat Fir'aun dan bala tentaranya minta diinformasikan tentang keberadaan Musa, saat itu Fir'aun menyuruh ajudannya datangi siapa yang dekat dengan Musa. Oh, ada sahabatnya namanya Mal'am bin Bakhura. Datangin. Begitu datangin, apa? Kata ajudannya, Fir'aun menawarkan kepada Anda ya, harta yang melimpah, tahta, bahkan wanita yang cantik-cantik buat antum semua. Asalkan kamu unjukin di mana Musa berada. Kata Mal'am, enggak, saya nggak unjukin. Ya, wanita nggak mempan, tahta nggak mempan. Begitu uang 5 karung, nih berkeping-keping uang tuh. Nah, makanya itu silok tuh. Orang kalau lihat uang tuh silok. Ya, uang berkeping-keping tuh. Setan masuk, Mal'am, kapan lagi kesempatan puas-puasin nih duit dunia, puas-puasin. Ente bisa bangun istana dengan ini. Nanti istighfar, tobat sama Allah, diampunin. Timbang nunjukin doang, Musa berada. Masuk tuh hatinya. Saat itu apa? Kata Mal'am, baik, kalau gitu saya terima nih. Uang karungan ini saya terima, dan saya tunjukin di mana Musa berada. Fir'aun bukan orang bodoh, Pak. Kata Fir'aun, jangan cuma nunjukin, ente paling depan. Suruh paling depan dia, Pak. Nunjukinnya, jangan cuma nunjukin di sana, enggak. Paling depan. Duit ditaruh, dia berada di barisan terdepan, Fir'aun di belakang ngikutin. Tapi apa yang terjadi saudara? Al-maut mengelilingi kehidupan Bal'am. Saat itu Allah takdirkan kematiannya. Angin topan, puting beliung menghantam tentara Fir'aun, termasuk Mal'am bin Bakhura, yang pada saat itu terjungkal Mal'am dengan kudanya, jatuh ke jurang dan terpental, palanya terbentur batu yang sangat kuat, pecah dan mati di tempat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang alim, orang yang saleh, tergiur dengan dunia, habis di penghujung akhirnya itu jelek di mata Allah. Su'ul khatimah. Na'udzubillah, jangan sampai begitu. Makanya saya pesenin nama Ustadz Sukron sama RT, kalau ada orang ngasih duit mau jual akidah, berapapun dia mau ngasih, jangan teh, jangan lu ambil teh, jangan lu ambil deh. Pokoknya berapapun dia mau ngasih, Pak, jual akidah, jangan dah ya, karena itu akan bahaya pada akhirnya. Ya, jangan giro dah. Kita ikutin aja orang-orang soleh ya, yang nggak mau disogok dengan apapun. Jangankan miliaran, triliunan dikasih, no, tidak. Allah tetap Allah, Rasul tetap Rasul, Quran tetap Al-Quran, akidah tauhid ada dalam hatiku, nggak bergeser tuh. Sekalipun dengan triliunan uang disogok pada dia, nggak akan pernah. Itulah keimanan seseorang yang istiqomah. Kita pengen cari ulama-ulama yang begitu, saudara. Jangan ulama cuman nih fulus hepeng. Cari ulama-ulama yang wara, yang bener-bener keimanan, yang nggak mampu disogok, nggak mempan disogok. Karena dia yang bakal membawa kebaikan, dia yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan dia yang akan membawa kita ke surga. Begitu saudara.
ya. Tapi insya Allah kalau urusan RW, RT Iman, ya, Ustaz Syukron, insya Allah orangnya istiqomah dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Iya, ya ya. Ingat tuh ya. Jadi kalau ada yang nyogok berapapun duitnya jangan lu mau teh. Betul ya? Ya, jaga keimanan, jaga akidah, itu yang penting. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, maka itu kita pengen hidup kita yang sekarang sedang berproses tetap istiqomah, dan kita akan mengakhiri hidup kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Sebagai penutup, kita baca bareng-bareng doa tadi, ya, baru nanti kita fatihahkan untuk almarhum Bapak Kiduk bin Haji Umar. Kita baca bareng-bareng lagi doa tadi ya. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa ala salahis san zahiran wa batinan wa anna Allah ta'ala al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yakin summa ila arwahil ulama il-amilin wal musannifin al-mukhlisin wal mujahidin at-tahirin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyaikhina min masyarikil ardi ila magharibiha bi barriha wa bahriha wa nakhussu khususan liruh abdikal fakir almarhum wal maghfurlah Bapak Kiduk bin Haji Umar bi anna Allah yataqussahum birrahmah wal maghfirah wa anna Allah ta'ala yaqbalul jami' wa yuslihu sa'dil jami' wa ya'fu 'anil jami' wa 'ala niyatin jalibatan likulli khair janibatan likulli syarr hasilatan likulli maqsud dafi'atan likulli bala wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.